Apakah memiliki harapan untuk bersaing, untuk tadi Bung katakan bahwa ini harus ada mempertahankan begitu. Nah, bagaimana Bung melihat Girona di musim lalu mengejutkan, Ya. tapi musim ini masih menjadi tanda tanya buat saya. Kenapa ada 3-4 pemain bagus mereka itu keluar? Ya. Memang ada masuk sekarang, oke lah, ada Gil bisa masuk, ada Van de Beek bisa masuk. Tapi kan belum menjadi sebuah jaminan bahwa mereka bisa harus bertahan. Itu saya bilang, di sebuah kompetisi itu butuh konsistensi yang panjang. Ya. Harus punya materi yang kuat. Kalau mau lihat lagi Girona pada musim lalu dibandingkan, apakah pada musim ini mereka bisa? Saya ragu. Oke, artinya predikat kuda hitam Girona ini dipertanyakan ya Bung ya? Masih dipertanyakan, karena kan di situ akan berganti-ganti. Ya, bisa saja nanti akan masuk tim, ada Real Betis bisa akan ada di sana, bisa juga Getafe akan muncul, Bilbao juga akan muncul, Real Sociedad akan muncul lagi. Ya, tapi kita akan melihat apakah Girona ini bisa seperti pada musim lalu. Ya, untuk nah, Atletico Madrid berada di posisi keempat, di bawahnya Girona. Ya. Nah, Bung melihat hal ini bagaimana, Bung? Itu sebuah kejutan menurut saya ya, karena tidak bisa membayangkan dari segi materi pemain mereka itu di atas Girona mestinya dari kualitas pemain tim asuhan Simeone ini. Tapi akhirnya mereka bisa ada di bawah karena Girona bermain dengan sangat baik. Kenapa mereka bagus? Mereka tidak punya materi yang hebat-hebat sebenarnya. Merata di semua lapangan, tapi selalu masuk lapangan dengan percaya diri yang tinggi. Mereka datang sebagai tim underdog. Nah, inilah label underdog ini yang membuat mereka itu selalu tampil bagus pada musim lalu. Ya, sekarang kita akan lihat apakah tim asuhan Michel Sanchez ini bisa seperti pada musim lalu. Nah, itu kita akan tunggu tentunya. Ya, nah kalau kita melihat di belakang nih Bung, kita melihat ini adalah poin Atletico Madrid 76 dan 81. Ini cukup jauh, Bung. Jauh. Ya, bagaimana nih Bung? Karena Atletico tuh banyak mengalami turbulensi ketika mereka masuk, terutama di kandang mereka, dan sudah bagus bagi saya. Artinya saya pikir kemarin Real Sociedad justru akan masuk. Tapi kemudian akhirnya Atletico mereka bisa ada di atas karena mereka punya mental yang oke. Tapi beruntung mereka ada di peringkat keempat. Nah, ini cukup untuk peringkat keempat karena masuk di zona champion bersama dengan Girona. Tapi kejutan besar memang ada di Girona. Tidak ada satupun yang bisa menduga bahwa Girona ini akhirnya akan finish di posisi ketiga, ya bahkan di atas Bilbao. Kejutan itu ya, Bung. Luar biasa. Nah, kalau kita melihat di sini perbedaan poin ya dari Girona dengan Barcelona hanya 4 poin. Artinya kalau tidak ada kesalahan, ini bisa dong Girona untuk naik bisa posisi kedua. Bahkan mereka bisa mengalahkan Barcelona. Jadi saya pikir itu wajar kalau dengan 4 poin ini kelihatan Barcelona kan tim yang sudah matang, tim yang bagus, tim berkelas. Tapi dengan adanya kejutan dari Girona dengan hanya 4 poin, 81-85 menggambarkan bahwa mereka adalah tim yang berbahaya. Tapi pada musim lalu, kita akan tunggu pada musim ini. Di kompetisi awalnya sangat menentukan. Kalau 10 pertandingan pertama Girona mampu melewati itu dengan tidak kalah, ini berbahaya. 10 pertandingan akan diukur di situ. Artinya harus diwaspadai nih ya harus Girona diwaspadai. ini. Tapi kalau di 10 pertandingan pertama sudah ada 2-3 kekalahan, ini akan sulit. Karena bagi sebuah tim untuk bisa bertahan dengan di awal-awal sudah 3 kali kalah akan berat. Ya, konsistensi itu ya Bung ya. Ya, betul.